Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video seri Programming SQL bersama saya kali ini Edo Riansah. Di sini saya akan mendemokan cara membuat store procedure dan function menggunakan PHPMyAdmin. Nah, PHPMyAdmin ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Nah, aplikasi ini sudah satu paket dengan aplikasi SAMPP yang Bapak Ibu install. Oke, sebelum kita mulai membuat store procedure dan functionnya, kita aktifkan dulu service dari Apache dan MySQL menggunakan SAM Control Panel. Jadi dibuka dulu SAM Control Panelnya, setelah itu diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, untuk membuka aplikasi PHPMyAdmin, silakan klik tombol admin pada baris MySQL ini. Setelah di start, klik tombol admin. Lalu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam sebuah browser, lalu akan diarahkan langsung ke aplikasi PHPMyAdmin-nya. Oke, ini tampilan dari PHPMyAdmin-nya. Jadi dipastikan tampilannya seperti ini ya. Untuk aplikasi PHPMyAdmin-nya. Oke, berikutnya sebelum kita buat prosedur dan fungsinya, kita masuk dulu ke dalam database dbPost. Nah, klik dbPost yang ada di sebelah kiri menu. Nah, setelah diklik nanti muncul table-table yang ada dalam database dbPost. Lalu kita klik untuk membuat prosedur dan fungsinya, kita klik menu routines yang ada di dalam header. Nah, klik menu routines. Jadi di sini ada list rutin yang sudah dibuat ya. Nanti untuk membuat rutin baru atau prosedur atau functionnya, kita klik link tombol add routine. Nah, nanti muncul pop up form untuk membuat rutinnya. Nah, untuk membuat contoh membuat prosedurnya, kita ambil contoh dari slide. Oke, untuk contoh yang pertama untuk prosedurnya, di sini ada nama prosedur yaitu pro_hitung_produk, memiliki satu parameternya tipe datanya integer dan menggunakan out. Nah, ini nanti untuk menghitung jumlah dari produk ya yang ada di dalam table produk. Yang kita nanti akan masukkan ke dalam pembuatan prosedurnya di PHPMyAdmin, yang kita masukkan yaitu dari begin sampai end-nya. Jadi nanti kita masukkan begin, select, dan end-nya. Oke, kita masuk dulu ke dalam PHPMyAdmin-nya. Oke, kita kembali ke PHPMyAdmin-nya. Untuk membuat prosedur, klik tadi database-nya dulu ya, dbPost, lalu pilih menu rutin. Setelah itu pilih add routine untuk membuat prosedur dan fungsi yang baru. Nah, di sini nanti muncul form add routine. Routine name-nya kita kasih dengan nama prosedurnya, yaitu tadi call pro_hitung produk. Nah, tipenya di sini nanti kita bisa pilih tipenya prosedur atau function. Jika nanti ingin membuat function, pilih tipenya function. Oke, untuk memasukkan parameternya di dalam prosedurnya, di sini nanti kita bisa tambahkan
beberapa parameter yang dibutuhkan dalam prosedurnya. Yang pertama berarti tadi kita butuhkan parameternya out tadi dengan nama parameternya param1, tipe datanya adalah integer. Nah, setelah itu kita masukkan body partnya yaitu begin. Terus tadi ada perintah select, count, bintang, into param1, ini parameternya. Jadi hasil perhitungannya kita masukkan ke dalam parameter atau variabel param1 from product titik koma, lalu jangan lupa diakhiri dengan n nya. N. Oke, setelah itu di pilihan dalam formnya kita pilih SQL data access-nya, kita pilih contains SQL. Oke, setelah itu kita pilih, jika sudah selesai semuanya, kita pilih tombol go. Nah, prosedurnya sudah berhasil dibuat ya. Nah, untuk menguji prosedur yang sudah dibuat apakah sesuai dengan yang diinginkan, kita bisa eksekusi prosedurnya. Di sini sudah ada list rutin atau list prosedur dan list function nanti yang dibuat ya. Nanti klik di sini di dalam listnya, pilih execute. Nah, nanti execute akan menjalankan prosedurnya, lalu hasilnya langsung ada nampil di sini ya. Ini hasilnya ada 10, berarti ada 10 produk ya tadi untuk prosedur pro hitung produk. Oke, untuk contoh berikutnya, contoh prosedur yang kedua, di sini kita akan membuat prosedur yang baru. Kalau di contoh 2 ini prosedurnya diedit ya prosedurnya. Nah, kalau di PHP Admin kita coba buat baru prosedurnya dengan parameter yang berbeda. Tadi kan satu parameter, ini 2 parameter. Oke, kita coba untuk contoh yang kedua ini di dalam PHP MyAdmin. Oke, untuk membuat prosedur yang baru, kita klik kembali tombol add routine. Oke, karena di dalam prosedur ini tidak boleh menggunakan nama prosedur yang sama, kita buat dengan nama yang berbeda ya, yaitu pro 2 hitung ya. Kita kasih nama misalnya pro 2 hitung. Nah, tapi isi parameternya berbeda. Kalau yang 2 ini contohnya tadi ada 2 parameter. Yang pertama ada yang out, parameter 1, tipenya integer. Lalu untuk membuat parameter satu lagi, kita klik tombol add parameter di bawahnya, lalu pilih directionnya in, nama parameternya param2, lalu kita masukkan kodenya ya. Ini bikin n dulu, lalu isinya select, count, bintang, into param1, from product, where jenis produk ID sama dengan param2 titik koma. Oke, setelah selesai kita masukin definisinya. Berikutnya kita pilih SQL data access-nya, pilih seperti yang tadi, contain SQL. Setelah itu pilih go, tombol go untuk membuat prosedurnya. Oke, prosedur pro 2 hitung sudah terbuat. Untuk menjalankannya kita pilih execute
pada Pro 2 hitung 2. Nah, di sini karena tadi ada parameter in, ini kita masukkan parameter in-nya. Misalnya tadi untuk parameter yang kedua yaitu untuk ID jenisnya ya, jenis produk ID-nya kita pilih 1. Jadi nanti akan menampilkan data produk dengan ID jenis produk ID-nya 1 dengan yang nilainya yang kita input ya di dalam prosedurnya ini. Nah, hasilnya di sini ada 3. Jadi ada 3 produk yang memiliki jenis produk ID sama dengan 1. Oke, berikutnya contoh ketiga yaitu prosedur dengan query-nya, yaitu isi query-nya adalah update ya. Tadi kan select, ini update. Jadi nanti prosedur ini akan mengupdate data kartu ya, yaitu data kolom iurannya, mengubah iuran kartu. Contohnya di sini iurannya dinaikkan sesuai dengan inputan user. Misalkan dinaikkan iurannya sebesar 25.000 untuk semua kartunya ya. Jadi ini mengupdate untuk semua kartunya. Oke, kita coba di dalam phpMyAdmin. Oke, untuk contoh yang ketiga ini kita akan membuat prosedur baru dengan query-nya yaitu update ya. Contohnya di sini mengupdate data tabel kartu. Data iurannya dinaikkan sesuai dengan inputan user. Misalkan dinaikkan sebesar 25.000. Jadi ini nanti akan diupdate semua data kartu, yaitu kita update iurannya, kita naikkan sebesar 25.000. Nah, untuk caranya kita nanti akan mengupdate-nya dengan memanggil prosedur. Nah, kita buat dulu prosedur untuk mengupdate data kartunya. Oke, untuk membuat prosedur yang ketiga, contoh yang ketiga, kita klik lagi add routine, lalu kita kasih nama, tadi namanya adalah pro update stock, bukan update stock, ya update stock. Lalu di sini ada 2 parameter. Yang pertama directionnya in, namanya yaitu ID prod. Lalu untuk parameter yang kedua directionnya in juga, nama parameternya adalah jumlah. Oh maaf, nama prosedurnya salah, itu tadi pro ubah iuran kartu. Nah, untuk parameternya ada 1 ya, yaitu in, paramnya 1. Tipe datanya double, jadi bisa tinggal dipilih di tipenya, yaitu pilih tipe datanya double. Nah, untuk definitionnya di sini kita masukkan begin dulu seperti biasa, lalu diakhiri dengan end. Nah, lalu masukkan tadi perintah update-nya, update kartu, set iuran sama dengan iuran ditambah dengan parameter 1 titik koma. Oke, setelah itu dipilih contain SQL, lalu pilih go. Nah, sudah terbuat prosedur pro ubah iuran kartunya. Nah, untuk kita lihat dulu terlebih dahulu data dari kartunya dulu ya. Nah, sini iurannya untuk yang gold
100.000, ini 150, 50.000, dan non membernya 0. Nah, ini kalau kita lakukan pemanggilan prosedur pro ubah iuran kartu, maka nanti data iuran dalam tabel kartu akan terupdate. Oke, kita masukkan tadi sebesar 25.000 misalnya. Go. Oke, berhasil. Lalu kita lihat datanya di dalam tabel kartu. Oke, sekarang datanya sudah terupdate ya. Gold menjadi 125.000, plat menjadi 175.000, ini silvernya jadi 75, yang non member jadi 25.000. Oke, berarti prosedurnya berjalan dengan baik. Oke, contoh prosedur yang lain yaitu prosedur dengan memiliki dua parameter. Misalnya kita buat lagi itu dengan nama, ini contoh yang update lagi ya, Pro update stock. Nah, kita coba update stok dari table produk. Lalu ada dua parameter. Yang pertama ada ID produknya, ini sebagai in ya, dan parameter yang kedua juga in, directionnya, jumlah dari stok yang akan di update. Ini kita kasih nama parameternya yaitu jumlah. Lalu untuk definitionnya kita isi bikin and, lalu kita masukkan perintah update produk, set, kita set stok sama dengan stok ditambah dengan jumlah. Nah, dengan menggunakan kondisi where ID produknya yang diubah yaitu sesuai dengan parameter yang kita nanti masukkan ya pada saat kita memanggil prosedur pro update stock ini. Itu berarti ID prod, nama parameternya, lalu titik koma. Setelah itu pilih SQL data access-nya, content SQL. Setelah itu pilih tombol Go untuk membuat prosedurnya. Oke, sudah terbuat prosedur pro update stock. Kita lihat dulu data stok di dalam table produk. Oke, di sini data stoknya beragam, ada yang 5, 4, 6, 4, 6, 9, 53 ya. Oke, kita coba panggil, kita coba tambah salah satu data, misalnya data televisi 21 inch, ID produknya 1, kita tambah stoknya sebesar 50 gitu ya. Berarti nanti seharusnya nanti akan terupdate stok dari produk televisi ini menjadi yang 21 inch menjadi 55 ya. Oke, kita coba panggil masuk lagi ke menu rutin, lalu di list rutinnya di sini kita pilih Pro Update Stock, kita pilih Execute. Nanti ada dua parameter yang kita akan masukkan. Pertama ID produknya tadi 1, jumlah yang akan dimasukkan untuk diupdate stoknya misalnya dia tadi 50. Kita pilih Go. Oke, sudah berhasil dieksekusi. Lalu kita cek datanya di dalam table produk. Oke, sekarang ID produk televisi 21 inch sudah terupdate stoknya sebesar 55. Oke, berarti prosedur yang dibuat tadi berhasil ya, sesuai dengan yang diinginkan. Oke, contoh berikutnya yaitu fungsi. Kita coba membuat sebuah fungsi, itu fungsi hello yang mengembalikan teks dengan teks yaitu selamat belajar. Oke, kita coba membuat fungsi menggunakan PHP MyAdmin.
Oke, pada phpMyAdmin kita pilih add routine kembali. Setelah itu kita beri nama tipenya kita ganti dengan fungsi. Nama fungsinya yaitu adalah hello. Tadi di dalam fungsi hello tidak ada parameter, jadi di drop saja parameternya. Lalu return type dari fungsi ini adalah text. Oke, lalu kita masukkan definition-nya. Bikin. Lalu ada n-nya. Lalu ada return. Selamat belajar. Ya, ini langsung ada ketahuan error ya. Ini harus kita akhiri dengan kutip 2 titik koma. Oke, setelah itu dia security type-nya definer, data aksesnya NoSQL karena kita tidak mengakses data. Langsung go saja. Oke, kita coba execute fungsi dari hello-nya. Oke, teks selamat belajarnya muncul ya di dalam pemanggilan fungsi hello-nya. Sini hasilnya muncul di sini. Oke, berikutnya contoh fungsi yang lain. Oke, fungsi berikutnya yaitu membuat fungsi gender dengan nanti ada tipe datanya char, ada inputannya misalnya contoh nanti kita lakukan kondisional di sini, misalnya inputannya adalah dengan argumen P, berarti nanti gendernya adalah perempuan. Kalau inputannya L berarti gendernya laki-laki gitu ya. Nanti returns-nya atau pengembalian dari fungsi ini adalah teks ini ya, teks perempuan atau laki-laki. Nah, nanti fungsinya ini bisa kita panggil dengan mengeksekusi fungsinya tadi di dalam nanti di dalam phpMyAdmin, atau nanti kita bisa panggil dengan perintah select seperti ini. Select nama, gender, lalu JK gitu ya. S gender, ini nanti dimasukin L S, kita ubah nama kolomnya, aliaskan menjadi gender from pelanggan. Oke. Kita coba dulu membuat fungsinya di dalam phpMyAdmin. Oke, di dalam phpMyAdmin kita klik add routine kembali, lalu tipenya adalah function, lalu nama rutinnya atau nama fungsinya tadi adalah gender ya, gender. Oke, nama fungsinya gender, tipenya fungsi, lalu parameternya tadi ada satu parameter dengan nama parameternya JK, lalu tipe datanya yaitu adalah char, pilih tipe datanya yaitu char. Nah, lengthnya, ukurannya itu 1 ya. Return type dari fungsi ini adalah varchar, pilih varchar, returnnya 20. Lalu setelah itu kita masukkan begin. Nah, sini kita declare dulu. Sebuah variabel namanya string gender, nanti untuk menyimpan teks dari gendernya, teks lengkapnya ya. Itu tipe datanya juga sama, varchar 20 koma
Lalu kita masukkan if jika sama dengan ini p, jika variabelnya sama dengan p yang kita input ya nanti. Nah, nanti kita isi, kita set variabel string gendernya sama dengan perempuan. Oke, lalu kita buat lagi else if jika sama dengan L, then set string gender sama dengan laki. Koma. Lalu kita akhiri dengan and if, jangan lupa. Dan di akhir sebelum end kita return variabel string gendernya. Nah, yang di return variabelnya harus tipe datanya harus sesuai dengan fungsinya yang kita definisikan di sini ya. Oke, setelah itu kita pilih ini nggak ada NoSQL, terus kita pilih tombol go. Oke, sudah jadi. Kita coba dulu ya. Ini kita coba masukkan misalnya tadi L atau P. Nah, ini hasilnya seperti ini. Atau kita execute lagi, kita masukkan P misalnya, inputan parameternya. Nah, ini berarti sudah sesuai ya. Nanti kita bisa coba menggunakan perintah selectnya. Nah, caranya pilih menu select di sini, menu SQL, lalu kita masukkan perintah select, nama, koma, kita panggil fungsi gendernya jk s gender from pelanggan, titik koma. Nah, lalu kita pilih tombol go. Oke, ini hasilnya. Jadi hasil query-nya tidak tampil lagi inisialnya L atau P, jadi langsung lengkapnya laki-laki atau perempuan. Jadi fungsinya bisa dipakai di dalam query-nya dengan memanggil gender. Fungsinya di dalam query select. Oke, itu tadi demo untuk membuat store procedure dan function di dalam menggunakan PHP MyAdmin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.